Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Aprilia dengan NIM F1011121032. Di sini saya akan menjelaskan materi teks cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut Saini, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Struktur teks cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari itu abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut yang termasuk dalam fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen, sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Kelima, fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri teks cerpen. 1. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut adalah beberapa unsur intrinsik. Pertama, tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Kedua, alur atau plot. Alur atau plot
merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiga, setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Keempat, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. 5. Watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, baik, antagonis, jahat, dan netral. 6. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Unsur ekstrinsik cerpen. Pada sebuah cerpen seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka cerpen yang dibaca menjadi lebih menyentuh perasaan. Berikut beberapa unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya, latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya, namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga memengaruhi isi ceritanya juga. Ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Keempat, terdapat aliran sastra yang memengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang memengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen, umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen juga menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti di pagi hari, sore hari, atau di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung atau berupa dialog. Cerpen juga identik dengan penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif untuk menambah kesan keestetikan, sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun semi formal sesuai dengan peristiwa kejadian.